Kabar buruk datang dari Arema FC, jelang laga melawan Bayangkara Presisi Lampung FC dalam lanjutan Super League 2025-2026, beberapa pemain pilar Singoedan terancam absen, karena kondisi tidak fit usai pertandingan sengit melawan PSIM Yogyakarta. Nama-nama seperti Odi Vankuri, Betinho, Ian Puleyo, hingga Jayus Haryono terpantau menjalani latihan terpisah, khusus Betinho dan Jayus Haryono. Keduanya bahkan mendapat pengawasan fisioterapi dalam sesi latihan pada Selasa sore tanggal 19 Agustus tahun 2025. Latihan ringan diberikan sebagai bagian dari pemulihan, setelah laga berat kontra Laskar Mataram di Stadion Sultan Agung Bantul. Pelatih Arema FC, Marcos Santos mengakui, intensitas tinggi pertandingan melawan PSIM Yogyakarta menjadi penyebab beberapa pemain mengalami cedera ringan. Kondisi lapangan dan fakta Arema harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-50, membuat para pemainnya kelelahan. Kami sudah memulai persiapan melawan Bayangkara FC, tapi banyak pemain cedera. Besok akan saya cek lagi di persiapan terakhir, ungkap pelatih yang akrab disapa Marcos Santos. Meski begitu, Marcos tetap mensyukuri dukungan manajemen yang memberikan fasilitas bus nyaman untuk perjalanan pulang ke Malang. Menurutnya, hal itu membantu proses pemulihan pemain meski kelelahan masih terasa. Banyak pemain yang capek, apalagi kami bermain dengan 10 orang, tapi manajemen kasih bus bagus, jadi pemain bisa istirahat lebih baik. Semoga lawan Bayangkara semua bisa bermain, pungkasnya. Sementara itu, pemain muda Fikri Arjidan dikontrak Arema selama 3 musim, tapi ada klausul kontrak khusus sebagai tantangan untuknya di Super League 2025-2026. Arjidan didatangkan Arema dari klub Liga 2 Persipal Palu. Pemain asal Medan itu punya keunggulan bisa bermain di lebih dari satu posisi, yakni penyerang sayap dan bek sayap. General Manager Arema, Yusrinal Fitriandi mengakui, gabungnya pemain yang akrab disapa Zidane itu sebagai bagian dari proyek masa depan Arema. Namanya direkomendasikan oleh talent scout Arema yang ada di daerah. Zidane itu kita kontrak selama 3 musim, tapi di kontraknya ada klausul prestasi yang harus dipenuhinya dalam 2 musim pertama, kata Inal, sapaan akrab Yusrinal. Inal menambahkan, kontrak Arzidan di Arema bisa saja tak sampai 3 musim. Menurutnya, keputusan manajemen Arema tergantung klausul prestasi untuknya bisa dipenuhi atau tidak. Kami memberikan syarat minimal menit bermain untuknya dalam semusim, minimal misalkan 40% dalam satu kompetisi, minimal itu, imbuhnya. Jadi, sebenarnya tergantung prestasi dia kan, kalau syarat minimal itu enggak dicapai tentu ada konsekuensinya, dia bisa nggak diperpanjang kontrak, atau kontraknya bisa nggak sampai 3 tahun, pungkas manajer asal Bogor itu. Di sisi lain, rencana pelatih Arema FC Marcos Santos, dengan mendatangkan banyak legiun asing di sektor belakang, adalah untuk memperkuat benteng pertahanan. Proyek itu didasarkan pada Liga 1 musim 2024-2025 lalu, ketika gawang Arema FC dibombardir hingga 52 gol dalam satu musim, atau rata-rata 1,5 laga gawang Singoedan selalu kebobolan. Ternyata menjelang pekan ketiga Super League musim 2025-2026 ini, proyek tersebut sudah mendapat tantangan cukup besar. Pemain asing di sektor pertahanan dihantam cedera dan terkena sanksi kartu merah. Gawang Arema FC pun sudah kebobolan 2 kali, dalam 2 laga. Di awal karirnya sebagai pelatih di Indonesia, Marcos Santos sengaja meminta 4 pemain asing baru, dengan posisi defender didatangkan. Nama-nama Luis Gustavo, Yan Mota, Odi Vankuri dan Mateus Bled langsung didatangkan, itu belum termasuk Betinho, yang juga bisa diposisikan sebagai defender. Mereka disiapkan mengganti semua pemain asing di sektor belakang yang memperkuat Arema FC di musim sebelumnya, seperti Choi Bokyung tidak diperpanjang kontraknya dan Thales Lira justru dipinjamkan ke Persija. Tantangan pun muncul menjelang home kedua di pekan ketiga Super League, saat Arema FC harus menjamu Bayangkara Presisi Lampung FC, di Stadion Kanjuruhan, Jumat, tanggal 22 Agustus tahun 2025. 2 pemain belakangnya justru tak bisa diturunkan, yakni Yan Mota yang diusir wasit Chandra, saat Arema FC bermain imbang 1-1 lawan PSIM Yogyakarta, kemudian Odi Vankuri, karena masih belum pulih dari cederanya. Mateus Bled, justru dianggap merugi kalau diposisikan sebagai defender, karena pemain asal Brasil itu, dianggap lebih bagus jika ditempatkan di lini tengah. Saya melihat Mateus Bled bermain bagus di lini tengah, penyebabnya, karena pemain 30 tahun itu memiliki kecepatan dan body balance yang kuat, kata Marcos Santos.
Otomatis Marcos Santos tinggal punya Luis Gustavo yang siap berada di belakang, karena dari dua laga yang sudah dilakoni Arema FC, pelatih 46 tahun ini terlihat suka dengan pola 4-3-3, yang bisa diubah menjadi 3-5-2, tapi Luis Gustavo pun perlu teman duet. Mau tidak mau, Marcos Santos harus menyiapkan dua defender lokal, nama-nama seperti Anwar Rifai dan Brandon Scheunemann, bakal bersaing untuk mengisi slot untuk duet dengan Luis Gustavo. Hari ini Rabu, tanggal 20 Agustus tahun 2025 Odivan sudah bisa latihan lagi. Besok apa bisa main, saya coba 2 hari ini, Jumat nanti biar tahu siapa yang main. Kami harus memilih pemain yang sesuai dengan posisi aslinya. Kenapa kemarin saat lawan PSIM kami memasukkan Anwar Rifai? Karena dia siap dan merupakan pemain yang cukup bagus, kata Marcos. Peluang Brandon, Marcos Santos sempat menyebut, semua pemain yang ada di posisinya harus siap untuk turun. Brandon bagus, kita lihat saja nanti bagaimana kesiapannya, ungkapnya.